Setelah menjadi P3K paruh waktu secara otomatis nanti sesuai urutan prioritas itu akan diangkat secara otomatis? Tidak. Mohon maaf. Oh, nggak apa-apalah nanti apapun yang terjadi nanti saya pasti jadi P3K penuh. Tidak. Karena ada standar yang diamanatkan dalam keputusan Kemenpan RB. Yang pertama, yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan anggaran daerah. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Yang ketiga, kinerja, disiplin, integritas, dan lain sebagainya. Itu akan dinilai. Jangan kemudian setelah paruh waktu ya leha-leha, kemudian yang penting sudah ya masuk setelah absen pulang. Bahwa nanti setelah menjadi P3K paruh waktu, dia statusnya adalah ASN. Jadi kewajibannya juga kemudian melekat. Misalnya harus ngisi kinerja. Itu hal-hal yang mungkin menjawab pertanyaan Mbak Ayu tadi, bagaimana mekanisme paruh waktu menjadi P3K penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas informasi yang baru saja kita dapatkan berkaitan dengan akan adanya aturan baru mengenai kontrak P3K, sehingga nanti tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja dikarenakan anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu, BKN akan tetapkan kriteria baru dalam hal perpanjangan kontrak. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di beberapa pemberitaan kita ketahui bahwa khususnya P3K 2021 ini bakal diperpanjang kontraknya di 2026. Nah, untuk rekan-rekan yang tahun 2021 ini nanti bakal diperpanjang 5 tahun atau akan diperpanjang sampai batas usia pensiun. Ini masih menjadi tanda tanya dan bahkan ada beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa rekan-rekan ini tidak lagi diperpanjang. Ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda. Nah, hal itu menyebabkan rekan-rekan P3K ini mulai gelisah ya, apakah nanti akan tetap diperpanjang atau memang akan ada pemutusan hubungan kerja setelah pasca 5 tahun. Nah, Bapak Ibu, di sini kita baru saja mendapatkan informasi dari BKN bahwa di dalam revisi Undang-Undang ASN 2023 nanti itu akan mengatur ya perpanjangan kontrak P3K. Jadi tidak lagi boleh diputuskan apabila anggaran tidak ada. Tetapi di sini nanti akan ditetapkan aturan baru. Bagaimana aturannya? Mari kita simak. Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN juga akan mengatur mengenai perpanjangan kontrak P3K. Di dalam revisi Undang-Undang tahun 2023 yang sudah banyak dibicarakan ini akan dibahas di DPR, di mana salah satu hal yang akan dibahas adalah berkaitan dengan kontrak kerja P3K. Nah, hal ini dijelaskan oleh Wakil Kepala BKN Bapak Suharmen yang menjelaskan ke depan perpanjangan kontrak P3K itu ditentukan oleh kinerja, di mana semua ASN termasuk P3K diwajibkan mengisi kinerja yang akan menjadi patokan PPK dalam menilai kinerja pegawai. Dan bahkan sebagaimana penjelasan video tadi, untuk P3K paruh waktu ini juga nanti setidaknya di 2026 wajib ya untuk login di ASN Digital untuk mengisi kinerja rekan-rekan semua. Nah, dari sinilah nanti akan dinilai agar rekan-rekan dapat diperpanjang atau menjadi P3K penuh waktu. Jika kinerja P3K di bawah standar yang ditetapkan, maka P3K dapat diberhentikan ya ataupun tidak diperpanjang kontrak oleh PPK. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, saat ini kan BKN meluncurkan aplikasi ataupun situs ASN Digital yang mana setiap ASN baik itu P3K dan PNS diwajibkan login ataupun melakukan aktivasi di sini. Nah, di sini nanti akan ada aplikasi e-kinerja yang akan digunakan oleh masing-masing ASN. Nah, sebagaimana juga video yang sudah kita bahas di dalam satu video khusus yang sudah kita buat, di mana di sini ada cara pembuatan SKP 2025 menggunakan e-kinerja ya Bapak Ibu. Di sini baik yang data tahunan, bulanan maupun harian yang dapat kita pelajari cara pengisiannya, yang mana tutorialnya cukup lengkap sampai dengan pelaporan bukti dukung ke dalam Google Drive. Nah, silakan Bapak Ibu nanti untuk mempelajari cara pengisian ataupun pembuatan SKP kinerja BKN bagi rekan-rekan ASN khususnya P3K yang baru-baru ini ya, yang baru-baru diangkat.
Nah, di sini Bapak Suharman menjelaskan bahwa P3K ini tidak boleh nanti diputuskan kontraknya itu karena alasan anggaran, tetapi boleh memutuskan kontrak karena alasan kinerjanya jelek. Jadi tolak ukurnya itu adalah laporan dari kinerja BKN. Nilai berbasis kinerja, kata Suharman, maka tidak ada pemutusan kontrak kerja dengan alasan anggaran. Nah, ini kira-kira kabar baik atau kabar buruk ya, di mana rekan-rekan memang harus dituntut ya untuk melakukan pelaporan melalui kinerja agar mendapatkan status bagus ya dalam penilaian kinerja. Ditegaskan bahwa kondisi fiskal daerah tidak bisa dijadikan alasan Pemda untuk memutuskan kontrak kerja P3K. Dia mengingatkan bahwa Pemda ketika mengajukan kebutuhan formasi itu tentu sudah menganalisa anjab dan beban kerja. Ketika mengajukan usaha formasi, Pemda juga sudah menghitung anggaran P3K dan tunjangannya yang disesuaikan dengan fiskal masing-masing. Sehingga tidak boleh ada alasan tidak ada anggaran. Perpanjangan kontrak ke depan bukan lagi berdasarkan anggaran tetapi capaian kinerja. Wakil BKN Suharman mengatakan hal tersebut akan diatur lebih detail di dalam revisi Undang-Undang ASN yang mana sebelumnya cukup banyak P3K 2021 yang bulan ini masa kontraknya berakhir ya. Yang kemarin menerima SK di 2021 akan diperpanjang setelah 5 tahun di 2026. Nah, dan kita dapati ada Pemda yang sudah memperpanjang kontrak, namun tidak sedikit ada Pemda yang belum memberikan kepastian apakah akan diputuskan ataupun dilanjutkan ya, karena juga ada dampak dari transport daerah yang dipotong oleh pemerintah. Nah, sebenarnya ini juga yang menjadi alasan mengapa P3K ini terus menuntut ya untuk menjadi PNS, karena memang sistem kontrak inilah yang masih terus mengganjal pemikiran rekan-rekan semua. Karena rekan-rekan ini bakal diputus kontrak jika hal ini terjadi. Nah, tentu jadi pertanyaan, bagaimana jika PNS yang tidak berkinerja, apakah mereka tetap akan menjadi PNS terus? Dan ini yang terjadi di lapangan bahwa banyak sekali PNS yang juga tidak bekinerja tetap mendapatkan status haknya sebagai PNS. Demikian update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.